Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woi, santai slow bro. Kembali lagi di podcast Wamena, waktunya manajemen Cerita asik. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan teman-teman kita dari Magister Logistik sama alumni PDD yang selalu jadi PDD. Halo, boleh kenal dulu aja kan? Kamu dari PD dulu dong. Nah, dari dulu lah. Kamu. Dari kamu dulu dong. Jadi kok kaku kamu. Akang-akang jadi idola ya selama 10 hari kemarin gitu kan. Gak suka wow gitu kan. Males. Idola cilik. Ayo, Coba. Bang. Dari siapa? Udah, Pak. Boleh. Oh, teman-teman bisa kenalin ya, nama aku Dante. Dante. Iya. Singkatannya? Davarante ya. Kenapa bisa jadi Daparante? Coba aja ceritain dulu kenapa filosofi Jadi- Daparante itu gimana tuh? Jadi waktu itu aku tuh jangan aku kamu kayaknya ya. Ya, apa aja Apaan? kan? Gua lu lah, Gua lu ya. dicair. Biar kayak Bekasi bet. Oh iya, ya waktu itu gua lagi main kan Dah. sama ya bocah gitu. Ayo bocah. Lagi main ke Garut. Terus Nggak lama kejadian motor gua rantainya putus. Iya. Ya. itu malam-malam kan kalau nggak salah. Malam lebih ke subuh sih. Lebih ke subuh. Jam berapa sih waktu itu? Ya sekitaran mau subuh lah. Ya jam segitu. Jadi gitu. Pokoknya gitulah ceritanya. Jadi bisa dipanggil Sedih lah. semuanya Akang Dante. Iya. Dante. Boleh Akang satu lagi yang Magister Logistik yang kemana-mana logistik terus. Kalau aku nama aku Meizar, suka dipanggil Belajar bacok. Mei aja ya. Oh. Meizar aja. Meizar aja. Soalnya kalau panggilan anak-anak saya itu terlalu berbahaya. Terlalu berbahaya, jadi ya Meizar aja lah. Itu kalau nggak salah nama guguk yang di TikTok ya kan. Wah. Jadi Meizar aja. Meizar aja. Meizar ini tuh Kang Meizar dari semester berapa kan? Semester 6. Alhamdulillah tahun ini doain aja mau UP ya. Wah. Ya. Kamu emang UP nggak mau UP. nanti aja. UP dong tahun ini. Oh iya, Cepat kalau Kang lulus. Dapa nih belum ditanya semester berapa Kang? Oh aku semester 2. Waduh, muda sekali ya Kang Dapa. 2 semester lagi maksudnya. Sama aja. Bener dong. Semester 6. Iya, mungkin gitu deh perkenalannya. Kemudian juga nama aku Adam Muratim, aku dari 6A Junior. Oh, yang It's kemarin my crown. kalah ya. Juara catur, bro. Oh yang harus nyambut orang dulu ya. Lupa mobil ketek tahu. Kalau ada teman-teman crown yang join, Iya. harus bangga nih kita karena kan kita Iya sekelas dong. ya. Oh, Jadi iya manajemen dong. crown dan manajemen crown hari ini menjadi narasumber. Ini Bangga. sabi sih. Iya, tapi buat akan teteh semuanya yang nonton ini jangan lupa datang ke Parati Kopi di Jalan Cipadu nomor 79. Yang dimana di sini tuh kopinya tuh wah enak banget, coba kami dulu kan. Us, Coba nih ya. sampai jatuh enaknya juga tuh sampai jatuh wadahnya. Iya, soalnya bener-bener kayak pinggir banget UIN. Bener-bener UIN pinggir ya. Nggak jauh, paling 1 menit jalan deh. Kalau kata bahasa tuh nggak win kalau nggak ke Parati Coffee. Nah, betul. Saking Soalnya deketnya, kopinya syariah. saking deketnya sampai kepleset daun pisang Jangan juga pisang. nyampe gitu. Alhamdulillah Kang Mei, sepatu baru berkat cedera ya kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena Ami pakai sepatu. Biasanya pakai sendal ya Ami berani. Iya kan karena mau jadi narasumber jadi tadi itu persiapan dulu beli dulu sepatu gitu Ya, kan. biar keren. Karena untuk Wamena ini membutuhkan effort yang gede banget lah untuk datang ke sini. Iya. Yoi. Jadi Harus pakai maksimal kan effort. buat Wamena, bener nggak? Betul banget ya. Tapi ngomong soal tema kita nih. Tema kita tuh mencoba mengerti kayak lagu Peter Pan. Cobalah mengerti semua. Pepeng. Oh salah band. Oh, bukan. Pepeng itu Noah ya? Iya. S13. Pang. salah. Lebih ke Tulus sih. Hah, tulus. Ini kan? Oh iya. Oh, Kita masih remaja. nah itu. Salah. Bukan dong. Terus juga kita lanjut nih ke pembahasan kita yang menurut Akang Dapa sama Kang Mei ini nih. Apa sih arti dari mencoba mengerti? Kayak mengerti orang lain itu apa sih? Mengerti itu apa? Mengerti, Ya. paham. Dah, yuk. Paham katanya. Paham. Oke, nggak salah. Singkat padat jelas, lebih ke singkat padat jelas. Tapi kalau emang dilihat dari KBBI juga sebenarnya arti dari mengerti paham. Paham. Coba aja searching gitu. Menurut istilah. Soalnya tadi baru searching. Ya. Ya kan nyari materi dulu dong. Oh, iya. Biar tektokan. Iya.
Iya, ayo Kang apa dong? Menurut Akang coba mengerti itu. Ya itu tadi Secara ini deh konseptual. lebih Konseptual. kemana sih arahnya gitu, kayak ngerti apa, ngerti Kayak Ngerti itu orang, ngerti itu lebih ke general sih. Iya. Sifat artis secara generalnya itu apa coba? kayak misalkan kayak ngerti bagi aku ya paham gitu. Kalau misalkan nih kayak kita lagi ngobrol, kayak lu ngomong terus ya gua ngerti, ya berarti gua paham gitu Oh, emang iya. lu omongin gitu, bahasa lu segala macem berarti memahami apa yang kayak diinginkan orang gitu. itu. Iya. Oke. Itu kalau gua Kalau gitu. kalau Kang Mei, Oh, kalau gua kalau secara bahasa sih mengerti itu adalah menangkap sesuatu yang disampaikan dari sender kepada receiver. Jadi intinya misalkan contohnya apa yang lu Ilmiah sampaikan banget ke ya. gua. Ya kan gua Iya, jelasin bener dulu sih. tadi. Oh iya sama. ya. Jadi contohnya ketika lu menyampaikan sesuatu ke gua nih dan gua menangkap apa yang lu sampaikan ya artinya gua mengerti gitu. Ketika tadi nyambung sama Dava ya, Dava arti dari mengerti adalah paham. Kalau menurut gua paham itu adalah satu tingkat setelah mengerti. Satu tingkat setelah mengerti. Jadi ketika memang misalkan kita paham ataupun apa ya mengerti apa yang disampaikan gitu. Berarti ya kita paham, memahami itu satu tingkat di atas mengerti itu Oh, menurut jadi gua. tingkatannya beda ya, Iya. mengerti sama paham. Iya. Nah, iya nih, ini tuh kan mengerti tuh secara general tuh harus paham juga kan misalnya tingkatannya. Nah, gimana sih caranya misalnya tuh Kang Dava nih? Apa? Gimana? Kang Dava kan kemarin tuh himpunan sama Kang Mei kan baru-baru. Nah, Iya, anak gimana baru. sih? Iya, gimana? Maksudnya nggak baru-baru dari semester 3 kan? Iya. Nah, gimana sih cara Kang Mei sama Kang Dava tuh saling mengerti? Kayak maksudnya tuh biar ada chemistry. Gimana ya? Males banget. Chemistry. Chemistry. Saling ngerti. Gimana sih? Kalau misalkan kenapa misalkan tadi kan pertanyaannya kenapa satu sama Dava timbul chemistry dan padahal bisa saling mengerti. Intinya ketika memang kita bisa saling kenal satu sama lain itu kan karena memang kita terus bersama-sama dalam jangka waktu yang lama. Dan pada akhirnya kita menyebabkan aku sama Dava di sini saling kenal satu sama lain lah. Dan menurut aku itu menjadi suatu penyebab bahwasana aku sama Dava bisa saling mengerti karena ya aku sama Dava udah saling kenal, intinya itu. Kayaknya lebih ke tidur bareng. Banyak sih bahkan bareng. Intinya kita pernah melewati fase-fase sulit maupun senang secara bersama-sama lah. Ya. Jadi di situ kan timbul rasa saling mengerti satu sama lain. Nah, kalau dari Kang Dava, Kalau dari aku sih yang nggak beda jauh ya, soalnya ya bener tadi ketika kita apa-apa bareng terus lama-lama ibaratnya udah nempel banget lah. Saking enaknya jatuh. Jatuh. Kan Iya. Aduh, ini banget. meledak. Soalnya asli awal-awal di himpunan juga gue sama dia sebatas Oh, iya. temen kelas gitu. Teman kelas. Bukan Cuman- kalau tiga kan bukan teman close friend. Iya. Bukan. Bukan teman close friend awal-awal. Bukan bestie. Bukan. Bukan. Belum. Belum Bukan waktu itu. belum. Bestie. Nah pas kita mulai daftar, itu juga pas daftar kan kita sekarang satu bidang ya. Itu juga belum deket banget. Pas daftar pun pas udah keterima baru tahu kalau dia juga daftar gitu di situ. Takdir mempertemukan kita lah. Iya biasa. Kalau kata Nagita Slavina sama Raffi Ahmad, kamulah takdirku. Oh. Iya. Bukan Malondes tuh. Beda dong. Beda dong. Bisa aja, tapi janganlah. Nah, kalau aku Malondes tuh. Soalnya Lebih ke ya. kayak slow bro, santai, kalem. Soalnya gimana ya? Kadang kalau ngomongin masalah ngerti sama nggak ngerti ya, kadang ada ketika kita ngobrol karena kagak ngerti karena kita belum kenal ya, jadi orang nangkepnya kayak ih gimana sih, akhirnya nangkepnya malah yang lain gitu, maksud kita gini, tatonya yang diterimanya bukan kayak gitu. Ibarat kata lu belum kenal gua gitu. Iya benar. Iya. Jadi kayak si orang itu bener-bener kayak cuma ngertiin kayak dari covernya doang. Ya, Nah itu dia. tidak dulu bukan. Ya berarti balik lagi ke kayak yang tadi dari aku udah nyampeinnya udah bahwasannya secara bahasa itu mengerti menangkap sesuatu yang disampaikan dari sender kepada receiver ini. Ya betul kata dapat tadi gitu. Ketika memang misalkan kita tidak bisa menangkap apa yang disampaikan ataupun apa yang dilakukan, berarti kan kita belum mengerti satu sama lain. Gitu. Nah Ya, terus nih dari Kang Mei sama Kang Dava, ibarat kata bang. Ibarat Lah. kata ya. ya gitu.
tuh ikut wamennya dapat minuman gratis. Ya. Tahu aja. Akhir bulan biasa. Uang UKT. Nggak ada diskon. Enggak ada diskon. Terus juga nih, misalnya dari Kang Dapa sama Kang Mei waktu itu tuh kan emang kayak kalian tuh bener-bener rapat mulu kan waktu di Bidor tuh, bidang olahraga. Iya. Nah, kalian tuh pernah nggak sih kayak misalnya tuh kalian tuh udah jalan tuh berdua tapi misal Kang Mei itu pengen dimengerti sama Kang Dava, tapi Kang Dava tuh nggak peka. Nah, gimana caranya si Kang Mei ini tuh ngasih tahu Dava kalau dia tuh pengen dimengerti, ngerti gak sih? Oh, jadi gimana caranya apa yang dia sampai itu gue bisa ngertiin gitu. Ya, gitu Bang. Sebenarnya gimana ya kalau ngomongin masalah kayak ngerti nggak ngerti gitu, sebenarnya sampai sekarang pun masih gitu, kayak misalkan maksud dia begini tapi gue nangkepnya gini, ada aja kayak gitu. Kayak ya namanya juga pemikiran orang pasti kadang beda-beda ya, cuman gimana caranya kita bisa nyampein sesuatu itu benar-benar dengan kata-kata yang gampang lah, yang bisa dimengerti, kayak ngomong santai gitu. Misalkan kan kayak misalkan, "Dap, lu kudu gini aja, ini orang maksudnya apaan nih?" Iya. Tiba-tiba kan gitu kan kayak aneh, padahal maksudnya bagus. Iya. Cuman pembawaannya aja ya. Nah, itu Banyak ngaruh. cara menyampaikannya. Oh, berarti kalau orang-orang demo gitu berarti nggak mau dimengerti sama pemerintah, caranya salah gitu. Ya. Ya. Itu Politik banget ya. politik banget sih kamu. Aku orang bukan orang politik soalnya. Enggak sih, nggak salah. Soalnya kan itu dilakukan pemerintah ya. Kalau Iya. dilakukan pemerintah berarti nggak salah dong. Iya. Ngomong-ngomong politik, salah tema. Tapi kemarin waktu pas demo itu. Bukan. Di sini dong. Bukan. Terus juga nih, sulit gak sih Kang kayak coba ngerti seseorang tuh? Dari lu dulu. Mulu dari tadi, sumpah. Pertanyaannya sulit apa enggak ya? Sebenarnya masalah mengerti seseorang itu sulit apa enggak, menurut aku itu masalah waktu sih. Karena menjadi seseorang yang pengertian itu menurut aku suatu proses pendewasaan seseorang itu sendiri. Ketika memang misalkan seseorang itu belum mengerti terhadap orang lain, pada akhirnya ya itu cuma butuh waktu aja sebenarnya. Butuh waktu. Karena seorang dewasa pasti seorang itu yang pasti ibaratnya pengertian terhadap orang lain lah gitu. Jadi ketika itu sulit apa enggak ya tinggal masalah waktu aja kalau menurut aku sih. Berarti toleransi ya Kang? Iya. Kita harus bisa toleransi. Semakin dewasa seseorang pasti akan semakin mengerti akan keadaan yang terjadi sih, menurut aku gitu. Kayak mengalah. Nah, aja. Kayak judul lagu apa sih mengalah tuh? Apa? Yang demasif tuh? Coba. Oh, ini. Aku kesal dengan Itu bisa besar dong, beda dong. Terus lanjut lagi nih. Kira-kira menurut Akang tuh sulit gak sih? Tadi udah ya quality ya? Udah. Nah, gimana sih cara Akang? Berarti kan tadi tuh bentar batu. Santai, kalem, selalu. Kita udah PCR tadi ya, udah antigen. Sebelum kesini kita udah antigen dulu, jadi ya aman, kita aman. Juga antibiotik juga udah. Sama antigen, sama anti ya. Gak lucu ya? Iya, Gak dapet punchline nih. Belum. Kurang briefing, kurang nyiapin bahan. Iya, sorry. Iya nih. Kan berarti yang kada Akang Mei bilang tadi kayak semakin dewasa tuh orang semakin mengerti atau semakin pengen memahami orang lain, kayak mengalah gitu. Nah, berarti itu kan menurunkan egonya. Nah, itu tuh sulit gak sih Kang? Menurut Akang berdua deh. Coba dari Kang Dava gimana? Kalau dari aku sih yang namanya nurunin ego tuh pasti sulit sih. Sulit. Soalnya kadang ngomongin kemauan ya, kadang pasti adalah sesuatu yang kita pengen gitu, kayak gue tuh pengen gini gitu, tapi keadaan nyuruh gue buat gini. Jadi cukup cukup abstrak lah kalau bisa dibilang. Ketika kita pinginnya ini dapatnya ini, karena kita nggak pernah tahu gitu apa yang kita pengen, apa yang kita butuhkan, itu kan dua hal yang berbeda. Iya, benar. Konteksnya hampir kayak sama tapi kan beda. Iya. Kayak gitu sih. Kayak lu kali ya. Jadi cukup susah, cuman gimana caranya kita kalau tadi kata Meizar ngomongin menurunkan ego gitu ya, harus banyak mengalah. Itu bener banget gitu. Kayak gimana caranya kita tuh punya sudut pandang yang luas gitu. Tadi kan soalnya ngomongin kedewasaan juga ya. Karena bedalah ketika kita dulu waktu masih kecil,
ketika kita mau ini ya kita harus ini. Iya. Ketika kita misalkan diminta nih ke orang tua kita, ke mak kita gitu misalkan pengen ini nggak dikasih, ya udah kita nangis sampai guling-guling gitu kan, kayak gitu. Pengen KL aja. Oke. Misalkan Kalau menurut aku sih ego itu ibarat lampu merah, stopan. Stopan itu kan ada lampu hijau, lampu merah sama lampu kuning ya. Kalau misalkan semua orang tetap dengan egonya masing-masing, ibaratnya ego semua orang itu lampu hijau, apa yang akan terjadi? Tabrakan semua. Iya, semua tabrakan. Gak akan apa namanya itu gak akan. Oke. Itu kan kalau secara lalu lintas kalau misalkan semua lampu hijau pasti tabrakan dong. Iya. Pasti nggak akan teratur kan? Iya. Bener? Benar. Nah, menurutkan ego itu ibaratnya lampu merah. Itu kan ibaratnya bukan kita apa ya? Ego kita bukan diturutin, cuman yang ditahan dulu. Oh, ditahan. Oke. Ditahan dulu kan. Yang pada akhirnya nanti kemauan kita, ego itu kan kemauan ya. Kemauan kita pada akhirnya nanti akan tercapai juga, akan lampu hijau juga. Oh. Cuman itu masalah waktu aja. Oh, berarti Kita harus sabar gitu. tiap orang punya timingnya masing-masing. Punya timingnya masing-masing, bener banget. Punya timingnya masing-masing. Iya. Terus juga ini nih. Sebentar nih buat akang teteh yang apa namanya itu yang nonton, boleh nih kalau yang mau nanya boleh langsung nanya di komentar. Boleh. Boleh. Mau nanya apa? Itu sepatu Oh. harganya berapa? Aduh. Nanya. Dikasih sih lebih ke madog sih. Mana? Lebih ke madog. Dapat di masjid mana kang? Kipa. Sebelah. Dekat aja. Nah, berarti kan sebelum kita apa namanya itu harus mengerti seseorang, kita juga harus mengerti diri sendiri kan biar kita mau menurunkan ego kita. Oh, iya. Benar nggak kang? Benar, Nah, menurut benar. akang pribadi nih, menurut akang aja kayak dari Kang Dava sama Kang Mizar tuh gimana sih cara kalian kan punya apa ya sifat yang berbeda juga punya caranya masing-masing cara menurunkan egonya tuh, atau mengerti diri sendiri. Cara mengerti diri sendiri ya. Menurut Kang berdua. Kalau menurut aku sih cara kita mengerti diri sendiri ya apa ya? Ya kita pada akhirnya menuruti apa kemauan diri kita sendiri, ngerti sih? Iya. Ada kalau misalkan zaman sekarang ada yang namanya self appreciation sama self reward. Oh, oke. Itu salah Ada satu lagi, bro. healing. Ya, self healing juga sama. Self healing. Tiga hal itu menurut aku salah satu kita untuk mengerti diri kita sendiri. Karena menurut aku ya seseorang atau manusia itu terlalu sibuk dengan terkadang manusia itu sibuk untuk mengurusi orang lain lah ibaratnya. Dan tanpa sadar dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Dan dengan adanya self appreciation dan pada akhirnya nanti mungkin ada self reward dan tadi katakan dapat self healing itu salah satu cara untuk kita mengerti diri kita sendiri. Jadi kayak mengerti apa yang kita butuhkan. Nah itu. Jadi tapi kadang juga ada ya Kang kayak kerjanya misalnya kayak ngerjain tugas 1 jam tapi pengen self rewardnya main ke Dubai kan. Ada ya Kak kayak gitu. Pengen umroh misalkan. Lagi ngerjain tugas Lagi ngerjain UP tiba-tiba. tiba-tiba pengen umroh gitu self rewardnya kan ya sesuai gitu kan. Tapi kalau ada duit mah ya sok aja gitu kan. Tapi kan waktunya Kak, waktunya Iya bro. sih. Ya kira-kira aja sih. Ya. Terus juga menurut Kang Dapa aduh bagaimana ya? Kalau misalkan tadi Mejar bilang kayak misalkan self reward segala macem, tapi kadang tetap ada nih yang lagi booming sekarang Apa tuh? insecure itu nggak tahu sejak 2000 berapa tuh kata-kata insecure. Insecure gini, teh temennya insinyur ya? lebih ke tetangga sih. Ada insecure terus ada trust issue. Ada trust issue, terus ada trash bag. Beda dong. Terus ada trust gender lagi. Oh, jangan dong. Transgender bang. Iya. Ini sih kalau misalkan soalnya kadang gini ya ketika tadi kan ngomongin percaya diri ya. Percaya diri. Ditambah lagi sekarang boomingnya kata-kata insecure tuh. Iya, insecure. Kenapa sih orang bisa tiba-tiba insecure? Nah, kalau yang aku lihat gitu ya. Kadang orang insecure tuh gara-gara dia sendiri gitu. Lagi nyamain sama Brad Pitt. Nyamain sama Iqbal Ramadan. Waduh. Pitbull. Terus maksudnya kan kayak akhirnya orang ya namanya juga orang ya pasti matokin tuh ke apa-apa yang lebih tinggi di atasnya gitu.
Pernah nggak kita nyamain sama orang yang misalkan di bawah kita gitu kan, misalkan aku lagi diem tiba-tiba ngebanding-bandingin sama kamu gitu kan, aku jadi naik gitu. Waduh. Enggak ya, intinya bersyukur lah. Intinya kan bersyukur kan, berarti kan bersyukur bersyukur dengan gitu. apa yang kita punya. Dengan Kita apa yang punya lakukan. begini ya udah terima aja gitu. Soalnya Ya. kebanyakan orang kan ngerasa, contoh lah ketika makan, apa bedanya makan di warteg sama makan di McD? Beda harga sih. Iya juga. Beda Bedanya harga kan? sih sebenarnya. Nah, orang pasti ada aja yang insecure misalnya, "Ini, makan harus di di McD." Padahal nggak sama-sama makan kan intinya. Makanya orang selalu, nah kebanyakan orang sekarang tuh susah ngebedain apa yang namanya kebutuhan sama keinginan gitu. Makan di warteg kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Kalau di McD keinginan. Bisa aja sih kayak misalkan ketika dia makan di McD dijadiin kebutuhan, kalau emang dia harus makan misalkan cuman bisa makan nasi sama ayam gitu kan, McFury gitu. Tapi kan enggak gitu. Da orang Indonesia kan makannya nasi. Nah, itu nyambung dengan tadi yang ditanyakan oleh Adam ya ke kita, bagaimana cara kita mengerti diri sendiri. Ketika kita memaksakan, misalkan kita nggak punya uang tapi kita maksa gitu untuk makan di McD, pada akhirnya kan kita tidak mengerti dengan diri kita sendiri. Iya. Kita tidak mengerti akan keadaan diri kita sendiri kan. Nah, itu yang patut mungkin teman-teman yang nonton pahami gitu akan hal itu gitu. Kita mampu nggak sih untuk makan di McD, kita mampu nggak sih untuk beli Starbucks gitu. Jadi, kalaupun emang nggak mampu ya nggak usah dipaksain ya nggak sih. Iya, bener. Padahal di warteg juga ada ayam kan. Iya. Tapi kan jadi keinginan sama kebutuhan terus balance Ya balance ya. Malah di warteg lebih gede kadang ayamnya. Padang ceban. Iya. Padang ceban. Di depan Pertamina. Terus juga ini nih, aku pernah tuh waktu itu aku tuh kayak ya udah temenan sama orang kan, tapi orang itu tuh kayak bener-bener gak mau temenan sama aku, kayak ngejauh mulu. Itu tuh kenapa sih kan, kayak gimana ya, itu tuh gara-gara aku gak bisa mengerti dia atau kayak gimana tuh? Kayaknya kamu belum mandi deh. Waduh. Kayaknya dia nggak suka sama kamu deh. Aduh. Kayaknya iya sih. Ini kan cowok ya. Iya. Oh. Menjauh. Nah, jadi Tiba-tiba kayak- dia ngejauh gitu. kayak salah satunya tuh kayak itu tuh salah satu efek samping juga kan, apa namanya tuh nggak bisa mengerti Kang Bejar, misalkan Bejar kayak ngerasa aku nggak di ngertiin sama si Adam, kayak udah dah kita nggak klop, nggak satu frekuensi. Intinya kalaupun memang misalkan dijauhi sama teman, misalkan tiba-tiba ngejauh ya, menurut aku ya oke, nggak usah dipikirin terlalu berlebihan akan hal itulah gitu. Ya. Dan Kang Adam pun nggak usah insecure akan hal itu gitu, karena menurut aku ya untuk memberikan pemahaman terhadap seseorang akan mengerti itu tidak harus secara teori. Tidak harus secara teori, oke. Ya, tapi secara perilaku, secara perlakuan pun menurut aku itu bisa gitu. Dan terkadang itu lebih efektif gitu dibandingkan kamu ngasih tahu secara teori gitu. Jadi misalkan Kang Adam dijauhi gara-gara misalkan orang itu gak ngerti Kang Adam, ya udah nggak jadi masalah, tapi Kang Adam tetap harus mengerti akan orang itu gitu. Oke, berarti kayak nggak masalah orang itu sama kita kayak berbuat apa sama kita, tapi kita harus kayak ngasih feedback yang baik ke dia. Iya. Nah, dengan seperti itu kan kita ibaratnya bisa memberikan edukasi juga buat dia kan. Iya. Nih, lu udah giniin gua tapi gua tetap mengerti lu, tetap memahami lu gitu. Ya udah gitu. Itu kan salah satu menurut aku edukasi untuk dia juga. Iya. Sekali lagi buat Kang Teteh, kalau ada yang mau nanya boleh langsung ditulis di kolom chat. First impression nggak sih kalau kayak gitu masuknya ya? Waduh, ini Lebih ke first ini Teh Nadia. First date. Teh Nadia nanya gimana kalau kita udah ngertiin orang mati-matian sampai orangnya mati. Wah. Kenapa? Gimana kalau kita udah ngertiin orang mati-matian sampai orangnya mati? Ya udah kan udah mati. Iya. Ya udah nggak bisa Kenapa? diingetin lagi. Mau ikut? Ya sok gitu. Terus ini Kang Ariel, gak boleh merokok. Bener udah berhenti ya Kang? Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Semenjak tadi ya. Tadi sampai jam 8 mungkin aku akan berhenti ngerokok gitu. 30 menit. Terus juga nih, aku mau nanya dari Kang Dava sama Kang Mezar ya. Kalian tuh udah nemu belum sih kayak orang yang bener-bener ngertiin kalian? Kan setiap orang tuh, misalnya tuh nggak semua orang tuh bisa ngertiin, kayak bener-bener ngertiin kalian, kayak bener-bener kayak dalam banget kalian. Kayak sampai menerobos topeng fake kalian. Anjir. Si Ayang. Ya, ayah. Si Ayang. Ayang yang mana tuh? Yang kelas 1. Aku Yang belum jahat bukan? aku belum makan nih soalnya belum diingetin sama Ayang. Wah. Kalau- Ini minum kopi udah diingetin ayang. Enggak sih. Lebih ke dikasih sih Nur. Kalau menemukan orang yang
mengerti aku pribadi ya. Itu sejauh ini ya, sejauh yang aku lihat circle di kampus maupun di luar kampus pun orang-orang yang dekat sama aku karena memang mereka sudah kenal aku lama gitu. Nah, pada akhirnya mereka yang memang apa ya, yang sudah bisa mengerti aku gitu. Jadi sejauh ini circle yang memang aku gauli gitu sekarang ada orang-orang yang bisa mengerti aku gitu. Jadi kayak bener-bener orang yang selalu deket sama Kang Mizar tuh kayak berarti Kang Mizar, oh iya aku juga pernah tuh kayak malam-malam tidur sama Kang Mizar bertiga dan sama Dapat, terus Kang Mizar curhat jam 2 malam sampai jam 3. Oh, bukannya kebalik ya yang curhatnya? Kayaknya kebalik deh. Kayaknya kebalik deh yang Kayak curhat. kebalik deh. Nggak usah dibahas gitu. Ya, waktu itu ada pertanyaan nih. Cara menghilangkan rasa gak enakan Kang. Aduh. Gak enak tahu jadi orang gak enakan sebenarnya nggak sih? Asli sumpah. Gak enak karena apa ya, ada suatu beban yang harus dilakukan gitu ketika memang kita menjadi seorang gak enakan. Dan menurut aku untuk cara menghilangkannya ya Jadi bodo amat. kan ada teori. Ada bukunya. Teori bersikap untuk bodo amat. Nah, aku punya deh buku nih. Ada kan? Ya Ada udah, kan? udah. Nah, itu menurut aku tuh penting gitu. Kita mempunyai rasa bodo amat untuk hal-hal yang menurut kita nggak penting, itu pun ya oke nggak jadi masalah gitu. Jadi ya ketika siapa tadi yang nanya teh? Teh Amai. Ketika TMI masih jadi orang gak enakan ya pasti kan ada suatu resiko yang harus tanggung kan. Iya. Dan ketika TMI merasa resiko ini kesiksa dengan akan resiko ataupun efek sampingnya, ya udah gitu, tinggalin aja. Mencoba bodo amat untuk hal-hal yang nggak penting itu menurut aku istilahnya nggak jadi masalah. Tapi jujur ya, aku pun dulu pernah ada di posisi kayak nggak enakan gitu. Kayak mau ngapa-ngapain tuh kayak pasti ujungnya kayak kepikiran gitu. Iya, Akhirnya kepikiran overthinking. sekarang ada overthinking. Terus ini Tapi sekalian lanjut kayak cara biar gak sering ngilangin overthinking tuh, ini nyambung banget. Ya, cara Jago. ngilangin overthinking, nyeritain di Kang Dapan. ngilangin overthinking ya, lebih ke overdosis. Wah. Enggak dong. intinya gini lah, secara menurut aku ya, sesuatu yang berlebihan itu nggak baik, bener nggak sih? Gak baik. Overdosis, overthinking, overtraining, Kalau over uang, game over apa lagi? Over bola misalnya. Over. Iya, menurut aku ketika teman-teman tahu sesuatu yang berlebihan itu nggak baik dan overthinking kan seperti kan berpikir secara berlebihan ya, dan itu membuat teman-teman itu tersiksa, ya udah gitu. kalau menurut contoh ya, menurut Akang berdua nih, kayaknya Kang Nizam tuh terlalu bodo amat banget gak sih? Kita bisa contoh dia gak sih? Kang Nizam, Kang Nizam. ya itu salah satu bisa contoh juga. Bisa sih. Terkadang nggak semua hal yang dilakukan kita contoh juga enggak gitu. Iya. Cuman hal-hal yang memang bisa kita contoh ya nggak apa-apa gitu. Dia orang yang bodo amat akan hal yang nggak penting sebenarnya. Iya, kayak ya udah lah ya, santai. Nah, itu bisa contoh juga kan, Pelan-pelan. dan bisa menjadi suatu referensi juga lah untuk teman-teman. Ini ada yang Haitun Dante katanya. Gimana caranya buat kita yakin sama diri sendiri? Yakin apa nih? Kayak yakin sama diri sendiri, pede deh. Pede. Gimana caranya biar Yakin. OP poli? OP volley. Kang Belajar sama Boik gitu mah. Belajar sama Boik. Itu tadi pertanyaan dari siapa? Nadia ya? Iya, Nadia. Nadia nanya. Bodoh. Dan dia. Iya sih. Tahu Makanya kita yakin sama diri kita sendiri. Oh, dia enggak yakin Tapi kali. dia nggak yakin. Ya biasa. Kalau menurut aku tadi nyambung sama Kang Dava. Berarti kan Teh Nadia ini orang yang insecure, bener nggak sih? Nggak percaya akan potensi dirinya sendiri, nggak sih? Kopinya Iya. overthinking. Iya. Ya, intinya apa ya? Itu lebih ke kalaupun aku ngasih teorinya itu belum tentu efektif juga nggak sih? Cuman saran aku satu, coba kenali dulu diri sendiri, lihat potensi apa yang dipunya gitu, dan yakin akan hal itu gitu. You can do it, bro. Kalau misalkan Nike apa? You Slogan. can do it. Salah. Apa dong? Non sih, Bukan itu. Just do it. Just do it. Oh, just do it. Iya, lakuin aja gitu. Just do it. Just Just do do it. it. Do it. Oke. Jadi intinya coba kenali diri sendiri deh gitu. Pahami ya apa yang dimau diri sendiri. Sama Apa satu gitu. sih yang paling penting, berani buat mulai. Soalnya kebanyakan orang karena nggak pede ya, rata-rata ketika dia nggak pede akhirnya, aduh, gue pin gimana ya, pin lakuin gak ya, akhirnya nggak jadi. Banyak hal-hal tertunda gitu, gara-gara dia nggak mau nyoba dulu gitu. Kita nggak pernah tahu kan, ketika kita misalkan contoh, mau masuk jurang nih, mati nggak ya? Coba aja dulu gitu kan. Waduh.
Contoh misalkan. Jadi menurut Kang Dapat tuh kayak lebih baik mencoba dan kayak apa udah merasakan daripada nggak mencoba tapi menyesal. Nah, soalnya gini, banyak orang yang mikir kalau misalkan gagal itu akhir gitu. Tapi iya nggak sih? Kalau misalkan kegagalan itu adalah sebuah akhir. Nah, karena gini, buat aku ya kegagalan itu justru bukan akhir, tapi sebuah step selanjutnya buat kita bergerak agar mencapai apa yang kita mau gitu. Kayak misalkan nih, kita buka bisnis, gagal, apa itu akhir? Abuga. Contoh misalkan. Kalau buat aku akhir sih. Kalau itu Soalnya gak mau lagi soalnya capek. Nah, tapi kan setidaknya dia tahu hal-hal apa yang harus diperbaiki. Akhirnya ketika dia bergerak lagi, dia udah punya gambaran buat maju ke step selanjutnya. Oh jadi Open minded banget. dia Kayak udah gitu. mengevaluasi dirinya kan. Nah, kemarin tuh aku kayak kurangnya Evaluasi, gosok gigi. Ya kalau menurut aku tiap orang punya porsinya gagal masing-masing. Nah, Kalaupun misalkan seorang itu takut akan gagal, ya porsi gagalnya akan habis-habis gitu. Dan seorang itu akan sukses ketika porsi gagalnya sudah habis. Nah. Itu kata menurut aku. Nah, ini ada pertanyaan lagi Kak. Kak, gimana caranya sih buat selalu ngelihat hal dari sisi positif ini? Kayaknya Kak Anissa Firdausya nggak pernah ini ya, nggak pernah PKM. Coba Kak. Oh iya. Oh, Nggak, Kang. Nggak. nggak lulus ya? Lulus. Harus diulang sih. Apa tadi? Gimana caranya biar kita tuh ngelihat dari sisi hal positif aja. Misalnya tuh Kang Dapa berantem tapi kita lihat dari sisi positifnya apa. Berarti jago berantem kan? Iya. Jago berantem kan? Maksudnya itu kan bela diri kan? Iya. Berarti kita jago bela diri sisi positifnya itu kan? Iya. Sama gengsi sih. Kalau menang. Soalnya kalau kalah biasanya dihina. Ya. Terus juga nih ada nih. Kang Mei itu minuman susu rasa apa? Ini apa sih tadi namanya? Bukan rasa yang pernah. Namanya apa, Mbak? Mbak. Sip. Oh itu Mei. Itu Mei. Ya. Iya itu. Itu yang Kalau pengen tahu ini apa langsung aja datang ke Parati Coffee. Yoi. Pemasaran, Di Bos. Jalan Cipadung nomor 379, pinggir banget, SD Cipadung kayak belokan Cipadung saya. Sebelah kosan Putrajaya. Iya. Pasti familiar banget lah buat anak-anak manajemen ya. Oh kosan iya Putrajaya. dong, pasti tahu dong. Nah terus tadi tuh ini Arif Fauzi nanya kayak tomat tadinya gak ada yang lebih ganteng. Yois, belum tahu. Belum tahu ini udah paling ganteng ini. Waduh. Aduh mekanik. Daripada Bagong. Ya. Terus juga Mei apa sih IG-nya sama apa namanya tuh Kang Dapa juga IG-nya apa? Coba Kang Biar Dapa. teman-teman misalnya nih ada yang mau nanya. IG kan aku waktunya udah habis nih. Jadi Oh. bisa langsung DM deh. Oh, oke. paling IG aku @mochmezar bukan ya. Kembali. Kamu dulu aja deh. Kamu dulu aja. IG aku @mochmejar. Teman-teman, udah ada, lihat aja di following manajemen ya. Oh, Follow. Following manajemen. Oh, followers. Salah. Dua-duanya lihat aja lah. Berarti berpengaruh di Enggak juga. Biasa aja. Lihat aja di situ Moch Mejar atau search Mejar lah. Mejar ya, pasti ada di IG manajemen yang pengen tahu IG aku. Paling itu. Dah. Kang Dapa apa itu? Oh, IG aku @hadafa_ ya. Cari aja di followersnya Kang Mezar. Karena kalau tadi kan IG manajemen aku ke IG Kang Mezar aja. Soalnya kan udah pastilah ada di IG manajemen. Iya. Terus apa namanya tuh di sini kan nanti juga bakal di-tag tuh. Maksudnya nanti di post di reel itu bakal di-tag juga IG-nya Kang Mezar sama Kang Dapa. Kang Dapa boleh lihat dari sana. Boleh. Sumpah gak jelas bercanda dulu banyak. Ya kan kita emang pelawak kan. Lah emang gitu. Sebenarnya tuh ini tuh waktu manajemen bercanda. Enggak. Iya. Kalau yang lain bercerita kita bercanda. Kalau bosan. Oke. Karena waktunya juga udah habis nih Kang Date. Mungkin cukup sekian dari Wamena episode 8 dengan tema mencoba Mengerti. dari siapa namanya itu moderatornya aku sendiri yaitu Adin Rakim dan juga Mejar. Dante. terus aku Adin Rakim. Dante. Dante. Dan Mejar. Oh iya. Kami mundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Dadah. Semangat. Manajemen. Halo. Rasa satu. Manajemen. Selama 2022. Solidarity to be unity. Salah dong. Udah ada jargonnya. Aduh, nyanyi. Enggak, suaraku jelek. Ada lah. Pas-pasan. Halo. Halo. Semuanya.
Halo. Nanti lihat di YouTube ya. Iya. Ada di Iya. YouTube.